Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Memperbaiki. Salah satu iblis penghancur yang kurus dan kecil mengeluarkan cahaya redup dari mata tunggalnya. Itu menerangi seluruh platform pertempuran. Ruang di dalam platform menjadi seperti rawa. Orang bahkan bisa melihat sosok Sue Ying yang kabur dengan mata telanjang. Meskipun di ruang seperti rawa yang membeku ini, Sue Ying masih bisa melakukan perjalanan beberapa puluh ribu kilometer dengan sekejap. Dia dengan mudah mengelilingi 9 iblis penghancur untuk mencari peluang. Kontrol ruangnya sangat tangguh. Kami belum bisa berteleportasi, dia bisa. 9 iblis penghancur saling memandang, mengetahui bahwa semuanya serba salah. Satu sisi bisa berteleportasi, dan yang lainnya tidak bisa. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk mengambil inisiatif menyerang pihak lain. Ini normal karena Sue Ying adalah seorang Voidwalker yang mencapai level ke-46. Selanjutnya, ia mengolah seni absolut 4 diagram yang dibuat oleh Monarch Nine Cloud. Monarch Nine Cloud adalah ahli terkuat selama era dunia suci kuno primitif dalam mengendalikan kehampaan dan lebih berspesialisasi dalam pemanfaatan dan pengendalian kehampaan. Dan Void Primogenitor adalah ahli terkuat saat ini di era kekosongan primal saat ini. Dia lebih berspesialisasi dalam menggunakan energi kekosongan primal chaos untuk bermetamorfosis tubuh. Keduanya dibudidayakan dalam arah yang berbeda. Sue Ying sebagai seseorang yang mengembangkan kedua teknik menjadi lebih menakjubkan di semua aspek kekosongan. Memusnahkan. Sue Ying mulai berakting. Dia menggunakan semua kekuatannya saat dia bertindak. Hua, hua, hua. Banyak kuncup bunga hitam yang indah mulai muncul, menyebabkan pusaran energi dunia yang mengerikan muncul di ruang pagoda bintang tingkat 9 ini. Area runtuh di dalam pusaran membentuk titik di mana energi berkumpul dengan panik. Sebanyak 19 kuncup bunga hitam berkelopak 6 muncul, dengan satu menyelimuti yang lain. Bunga terdalam melilit iblis penghancur yang tipis dan kecil yang mencoba mengendalikan ruang. 19 bunga? Ini adalah batas Sue Ying saat ini. Saat itu ketika dia mencapai ranah transformasi ke-8 dalam warisan Vermilion Nihmah dan warisan Naga Kekaisaran, dan ketika dia baru saja menciptakan bunga penghancur batas 6 kelopak, dia hanya bisa membentuk 3 bunga sekaligus. Tetapi dalam 30 miliar tahun kultivasi setelah itu, mengingat seberapa tinggi bakatnya dalam Dao of Mirage, Sue Ying telah mencapai ranah transformasi ke-9 dalam warisan Vermilion Nihmah dalam satu gerakan. Meskipun dia tidak maju sebanyak dalam warisan Imperial Dragon, meskipun Sue Ying telah meningkatkan pemahamannya tentang Dao pembantaian, dia belum mencapai sukses besar dalam transformasi ke-9 Naga Kekaisaran. Karena Sue Ying belum mencapai kesuksesan besar, dia tidak bisa membuat bunga penghancur dengan level yang lebih tinggi. Sebenarnya, Sue Ying juga mengerti bahwa bahkan jika dia mencapai transformasi ke-9 dalam warisan Naga Kekaisaran, mencoba untuk menciptakan gaya ketiga yang lebih sempurna dari Destruction Flower sedang mencari kesempurnaan besar yang mutlak. Kesulitan penciptaan sangat tinggi. Dan sekarang, pertama, karena dia telah memahami transformasi ke-9 dari warisan Vermilion Nihmah dan puncak transformasi ke-8 dalam warisan Imperial Dragon, wilayahnya telah mencapai tahap yang lebih dalam. Dengan demikian, dia bisa sedikit mengubah bunga penghancur batas 6 kelopak, membuatnya lebih ringkas. Dan ketika seorang kultivator dengan alam yang lebih dalam menggunakan gerakan ini, Sue Ying tidak perlu menghabiskan banyak energi jantung. Dia hanya membutuhkan sepertiga dari energi yang dibutuhkan untuk menciptakan bunga kehancuran 6 kelopak di masa lalu. Kedua, transformasi ke-9 dari Vermilion Nihmah telah melipat gandakan kekuatan jiwa Sue Ying 2 kali lipat dibandingkan saat dia berada di transformasi ke-8. Dua alasan ini cukup untuk memungkinkan Sue Ying mencapai batas atas baru dari 19 bunga penghancur batas 6 kelopak. Ini juga alasannya untuk mencoba pagoda bintang tingkat ke-9. Bagaimanapun, sangat penting untuk memiliki kekuatan ofensif yang cukup. Jika tidak, mustahil untuk menembus pertahanan paling mendasar dari iblis penghancur. Semuanya akan menjadi lelucon saat itu. Hong gelombang, 19 bunga penghancur dengan batas 6 kelopak mekar pada saat yang sama. Iblis penghancur yang kurus dan kecil itu tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menahan gerakan ini. Namun demikian,
Kekuatannya terhubung dengan 8 iblis penghancur lainnya seolah-olah mereka adalah satu kesatuan, pertahanan mereka juga dianggap sebagai satu kesatuan. Ini adalah aspek menakutkan dari iblis penghancur. Dengan pertahanan sebagai satu kesatuan, jika Sui Ying tidak bisa menghancurkan pertahanan pihak lain, dia tidak bisa melukai mereka. Hua gelombang, iblis penghancur yang kurus dan kecil itu memiliki cahaya emas samar yang beredar di permukaan tubuhnya. Itu mampu menahan kekuatan penghancur dari 19 bunga penghancur yang mekar sesaat sebelum runtuh. Armor permukaan dari iblis penghancur itu juga telah terkoyak, dengan otot dan tulangnya patah karena kekuatan. Tetapi di bawah cahaya keemasan, dia pulih dengan cepat. Dia benar-benar bisa menghancurkan pertahanan kita, dan tidak harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan kita. 9 iblis penghancur segera mengerti. Keberadaan Primal Chaos ini dapat bergantung pada teleportasi untuk memaksa mereka menghabiskan energi mereka. Membunuh. Membunuh. 9 iblis penghancur mulai menunjukkan gerakan mengamuk mereka. Hong, hong, hong. 9 iblis penghancur meledak terbuka. Mereka membentuk cahaya keemasan yang menyerbu ke segala arah. Hampir seketika, seluruh platform pertempuran ditutupi oleh cahaya keemasan yang lebat. Sui Ying secara alami ditutupi olehnya. Sejumlah besar cahaya keemasan mengelilingi Sui Ying. Energi penghancur terkutuk ini, armor hitam segera muncul di tubuh Sui Ying. Dia benar-benar melepaskan warisan naga kekaisarannya. Selanjutnya, tubuhnya mulai mengosongkan serta dia mencoba menghilangkan energi korosif dari energi destruktif ini. Mati untukku, mati, mati. Sui Ying dengan panik melemparkan 19 bunga penghancur dari waktu ke waktu. Boom gelombang, boom gelombang, boom gelombang, seringkali, akan ada disipasi cahaya keemasan pekat di seluruh platform pertempuran. Tidak buruk, tidak buruk. Mata nenek moyang Tian Yu memancarkan cahaya saat dia menyaksikan pertandingan. Ini adalah langkah terakhir yang biasanya dilakukan oleh iblis penghancur untuk melepaskan tubuh mereka menjadi cahaya keemasan. Karena cahaya keemasan ini adalah fondasi inti mereka, dan mereka akan bergantung padanya untuk pulih saat mereka terluka. Jika tubuh mereka terurai sepenuhnya menjadi cahaya keemasan, mereka tidak akan lagi memiliki perlindungan. Cahaya keemasan bisa digunakan untuk melarikan diri ke segala arah. Setiap bagian dari cahaya mengandung perasaan yang tahu bagaimana berteleportasi dan melarikan diri. Itulah mengapa tidak akan mudah untuk membunuh iblis penghancur jika mereka tidak berada di lingkungan tertutup ini. Saat mereka merasa segalanya serba salah, mereka akan membusuk tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah. Kultivator tidak bisa melakukannya. Lain adalah ketika mereka menjadi gila. Energi penghancur yang dimiliki oleh iblis penghancur dapat merusak material umum di dalam kehampaan kekacauan utama. Bahkan ahli yang lebih kuat dapat terkorosi sampai mati jika ada energi penghancur yang cukup. Jadi, ketika iblis penghancur berubah menjadi asal esensinya, energi emas penghancur yang digunakan untuk merusak para ahli lainnya, itu hanya akan terjadi ketika mereka tidak lagi memiliki cara untuk menang. Mereka membuang hidup mereka hanya untuk mencoba dan membunuh pihak lain. Energi korosi ini. Sui Ying mungkin kuat secara fisik, tapi armor skalanya baru saja mencapai level senjata Void God kelas atas. Tubuhnya yang berdaging relatif lebih lemah. Untungnya, kemampuan Voidification miliknya tinggi. Lebih jauh lagi, dia juga bersembunyi di dunia Mirage, memungkinkan dia bertahan untuk waktu yang lebih lama. Bagi mereka seperti Master Istana Bayun yang hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk menahan serangan, tidak mungkin baginya untuk bertahan selama Sui Ying bisa. Bunuh, 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 Sui Ying dengan panik mengirimkan bunga penghancurnya. Cahaya keemasan pekat yang hadir di platform pertempuran menjadi semakin lemah. Ini adalah pertempuran ketahanan. Iblis penghancur tidak memiliki pertahanan apapun. Mereka menggunakan energi penghancur kehidupan organik mereka untuk mencoba dan melawan Sui Ying untuk melihat siapa yang bertahan lebih lama. Hanya setelah 10 napas waktu atau lebih, ekspresi Sui Ying berubah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sui Ying tidak berani mengambil risiko. Aku mengakui kekalahan. Segera, dia diteleportasi oleh roh harta karun pagoda bintang. Dan cahaya keemasan yang tersisa segera mengembun kembali menjadi 6 iblis penghancur lapis baja emas. Tapi aura mereka lemah. Tampaknya ada 6, tetapi dalam kenyataannya, semuanya terluka parah. 3 lainnya sudah mati.
Lebih dari 70% energi destruktif mereka secara keseluruhan telah dikonsumsi oleh teknik Sui Ying, dan jika Sui Ying bisa bertahan selama 7 napas lagi, dia kemungkinan besar akan menang. Sangat disayangkan bahwa energi destruktif yang merusak tubuhnya menjadi lebih terkonsentrasi dari waktu ke waktu, membuat Sui Ying lebih sulit untuk bertahan. Saya akhirnya masih kalah. Sui Ying mengeluarkan energi penghancur di tubuhnya dengan bantuan roh harta karun Star Pagoda. Hanya setelah waktu yang lama dia akhirnya benar-benar mengeluarkan energi. Wajahnya tetap pucat. Setidaknya aku memaksa mereka untuk menyerahkan tubuh mereka, dan bagi mereka untuk menggunakan energi asal mereka untuk bertarung dalam pertempuran ketahanan denganku. Pada akhirnya, saya tidak menang. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Dia meninggalkan pagoda bintang. Di luar pagoda bintang, ada banyak master aula dari kuil surga void besar yang menunggu. Dongbo keluar. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Mereka semua berbalik ke arah Sui Ying. Harus dianggap sebagai puncak tingkat ke-8. Tingkat ke-9 terlalu sulit. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Puncak level ke-8? Luar biasa. Kamu hanya menerobos ke alam primal chaos dan berkonsolidasi sekali. Ini sudah luar biasa. Banyak master aula merasa bahwa Sui Ying tangguh. Meskipun ini normal karena pihak lain telah mencapai tingkat kekuatan ke-7 tanpa menjadi ahli primal chaos. Ekspresi Sui Ying tiba-tiba berubah. Dia kemudian berkata, nenek moyang memanggil saya. Aku harus bergerak dulu. Pergi-pergi. Kamu tidak akan lagi begitu riang mulai sekarang. Para master aula sedang menggoda. Sui Ying tiba di tempat tinggal nenek moyang Tian Yu. Di dalam halaman, dia melihat leluhur Tian Yu yang sedang santai meminum anggurnya. Nenek moyang, Sui Ying menyapa. Tidak buruk, saya pikir Anda harus menghabiskan waktu lama sebelum mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-9. Tapi sepertinya kamu dapat dengan mudah mencapai level ke-9 setelah berkultivasi sebentar dan keluar untuk melunakkan dirimu sekali. Nenek moyang Tian Yu memuji. Namun demikian, Sui Ying memahami kesenjangan antara dirinya saat ini dan tingkat ke-9. Untuk mencapai tingkat ke-9, serangannya harus menjadi lebih kuat. Jika serangannya menjadi lebih kuat, dia bisa menghabiskan semua energi penghancur itu dalam waktu yang lebih singkat. Tapi mereka seperti Monarch Xinghuo dan Primal Chaos Hall Master sangat baik dalam pertarungan jarak dekat. Mereka bisa menyingkirkan semua iblis penghancur dalam pertarungan langsung di tingkat ke-9. Serangan mereka jauh lebih kuat daripada 19 Destruction Flowers miliknya. Adapun Sui Ying, dia tidak bisa meningkatkannya secara signifikan dalam waktu singkat kecuali dia keluar dengan gaya ketiga. Untuk dia, satu-satunya cara untuk meningkatkan dengan cepat adalah dengan memperkuat pertahanannya. Jika warisan naga kekaisarannya mencapai sukses besar transformasi ke-9, armor skala permukaan miliknya akan sebanding dengan senjata Void God tingkat puncak. Itu akan memungkinkan dia untuk bertahan untuk waktu yang lebih lama. Selain dengan Voidification yang lebih mendalam dan dunia ilusi, pertahanannya akan memungkinkan dia untuk meremehkan semua ahli primal chaos lainnya. Dengan pertahanan yang lebih kuat, dia bisa bertahan lebih lama dan memakan semua iblis penghancur itu sampai mati. Jalan ini mungkin tampak relatif lebih mudah, tetapi saya masih lemah di antara mereka yang memiliki kekuatan pagoda bintang tingkat 9. Hanya ahli seperti Kaisar Hitam yang dianggap kuat, pikir Sui Ying. Kaisar Hitam benar-benar sakit. Semua tekniknya telah mencapai level tertinggi. Bahkan Dewa Kosmos hampir tidak bisa menghadapinya. Saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah menenangkan dirimu sendiri. Nenek moyang Tian Yu terkekeh, dan pantas bagimu untuk mengunjungi batas kehampaan sekarang, bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam dirimu sendiri. Tunggu sampai Anda mencapai kekuatan tingkat ke-9, dan saya akan memiliki masalah penting yang dapat saya percayakan kepada Anda. Anda adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini. Pada saat itu, 6 tempat suci yang agung akan mengadakan upacara penting untukmu. Oh, Sui Ying merasa bingung, masalah penting? Ya, masalah penting. Nenek moyang Tian Yu mengangguk. Sejak dunia suci kuno yang primitif hancur, kehampaan kekacauan utama terus berkembang. Ada juga iblis penghancur yang muncul dari batas kehampaan. Selama periode ini, semakin banyak iblis penghancur yang muncul, dan tekanan yang kita hadapi saat ini dalam melawan mereka menjadi semakin besar. Mereka di sini untuk kehancuran.
Mungkin kehampaan kekacauan primal yang luas ini berkeinginan untuk menghancurkan kita dan menciptakan kembali dunia yang sama sekali baru. Meskipun kita mungkin kuat, di depan hukum tertinggi, kita sekuat semut. Petik 2. Sui Ying terkejut. Dia berpikir tentang bagaimana dia pernah merasakan dunia dimensi yang lebih tinggi melalui lubang di dalam bola kabut hitam. Meskipun jumlah iblis penghancur bertambah, kami percaya bahwa kami mampu mempertahankan diri dengan baik dan mencegah mereka menerobos kami. Nenek moyang Tian Yu dengan sungguh-sungguh berkata, tidak terlalu lama setelah saya menjelajahi kehampaan kekacauan utama dan menciptakan beberapa kosmos, pada saat kira-kira selama zaman kelima kosmos kampung halaman Anda, kami menemukan bahwa iblis penghancur bersembunyi di dalam 5 besar alam semesta. Dunia suci? Apa? Sui Ying terkejut. Iblis penghancur telah memasuki 5 dunia suci yang agung? Bukankah kita selalu mencegat mereka sebelum mereka memasuki kekosongan utama kita? Bahkan dia hanya mendengar bahwa iblis penghancur sepenuhnya ditentang oleh pertahanan yang sempurna tanpa membobol tempat ini. Kami pikir kami melakukan pekerjaan yang baik untuk mempertahankan kekosongan. Tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Ini tidak diragukan lagi, memang ada iblis penghancur yang telah masuk dan bersembunyi di antara kita. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, setelah berpikir dengan seksama, kami hanya berasumsi bahwa kami telah mampu bertahan melawan iblis penghancur dengan sempurna meskipun mereka membunuh jalan mereka ke penghalang spasial terakhir. Namun demikian, setidaknya harus ada satu kali ketika jaring putus, memungkinkan ikan-ikan itu melewati penghalang spasial terakhir. Petik 2. Sampai sekarang, kami telah menemukan lebih dari 100 jejak iblis penghancur. Mereka semua adalah iblis penghancur lapis baja emas. Kita dapat memastikan bahwa setidaknya ada 15 iblis penghancur lapis baja emas yang berbeda, dan mereka sangat licik dan waspada. Selanjutnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah aura mereka. Biasanya, mereka akan menyamar sebagai pembudidaya biasa. Hanya ketika mereka membantai kami, para kultivator, mereka akan mengungkapkan diri mereka kepada dunia. Jadi, sampai sekarang, kami belum dapat menangkap satu pun dari mereka. Petik 2. Mereka datang ke dunia ini demi kehancuran. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengambil setiap kesempatan untuk memulai pembantaian skala besar. Untuk ini, kami telah memberitahu orang lain bahwa itu adalah pembunuhan iblis kelas pemakan besar dengan ceroboh. Kami tidak pernah memberitahu publik bahwa insiden ini disebabkan oleh iblis penghancur. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, selanjutnya, semakin banyak iblis penghancur yang ada di batas kehampaan, semakin besar jumlah serangan skala besar yang akan mereka lakukan, memungkinkan mereka untuk membunuh jalan mereka ke penghalang spasial terakhir lebih sering. Pada akhirnya, kami dapat menemukan jejak iblis penghancur secara lebih teratur dalam pembantaian skala besar di dalam 5 dunia suci besar dan kekosongan utama. Semua orang mengerti bahwa saat ini, kami masih berada di atas angin. Tapi semakin lama kita menunggu, semakin sedikit keuntungan yang kita miliki, sampai titik waktu tertentu di mana kita mungkin berada di pihak yang dirugikan, dan kalah dari serangan iblis penghancur. Sayang sekali Guru Suci tidak mau membantu. Jika dia, kita akan memiliki waktu yang lebih mudah. Sui Ying terdiam. Bahkan jika Guru Suci membantu, dia hanya akan menunda hasil akhir dari kehancuran. Mungkin Guru Suci memahami ini, bahwa iblis penghancur akan menjadi lebih liar di masa depan. Dan dia tidak lagi memiliki kesabaran sebelumnya. Nenek moyang Tian Yu berkata, Guru Suci selama periode awal sangat sabar. Demi tujuan tertentu, dia akan bersembunyi untuk waktu yang sangat lama. Tapi kali ini, dia telah memilih untuk mengorbankan sebagian dari energi sumber asalnya yang dia kumpulkan untuk waktu yang lama untuk membunuh gurumu Guqi. Itu bukan demi mendapatkan beberapa manfaat, tetapi hanya karena dia ingin melampiaskan amarahnya. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dilakukan oleh Guru Suci di masa lalu. Masalah internal dan agresi dari luar. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, tentu saja, kami tidak khawatir tentang Guru Suci karena dia tidak dapat mengubah hasil akhir dari situasi ini. Pada akhirnya, iblis penghancurlah yang paling mengancam. Mungkin akan ada hari ketika kehampaan kekacauan utama ini dihancurkan, dan kita hanya menundanya. Semakin lama kita menunda, semakin baik karena keajaiban mungkin terjadi setelah periode yang lebih lama. Kami sudah melakukan yang terbaik dalam pertahanan melawan iblis penghancur di batas kehampaan.
Saat ini, kami hanya khawatir tentang iblis penghancur yang bersembunyi di antara kami. Mereka sangat berhati-hati, bahkan ketika Dewa Kosmos mengejar mereka dalam kegelapan, mereka tampaknya dapat melihat mereka, dan tidak akan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya sama sekali. Dan tidak mungkin bagi para ahli primal chaos untuk menang melawan mereka. Jika raksasa ini tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Dari 10 keberadaan primal chaos yang mati paling baru, 2 mati di perbatasan kekosongan berperang. 2 lainnya meninggal karena konflik internal. Adapun 6 terakhir, mereka telah dibunuh oleh iblis penghancur yang bersembunyi di antara kita. Petik 2. Ah, Sui Ying terkejut. Di dalam hatinya, nama 10 ahli primal chaos yang meninggal baru-baru ini muncul. Kami selalu menyembunyikan rahasia ini karena kami khawatir akan menimbulkan teror dan kepanikan di antara para pembudidaya. Kata nenek moyang Tian Yu. Ai. Ketika Dewa Kosmos mendekat, mereka tidak akan berani menunjukkan diri mereka sendiri. Dan belum tentu raksasa primal chaos bisa membunuh mereka. Meskipun ada beberapa yang memiliki kekuatan tempur tingkat 9, mereka tidak berani mengambil risiko. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, ada 2 ahli puncak tingkat 8 yang meninggal. Jadi, kami selalu berharap untuk menemukan seorang kultivator dengan kekuatan tempur tingkat 9 yang memiliki kemampuan melarikan diri dari teleportasi jarak jauh untuk mengejar iblis penghancur. Nenek moyang Tian Yu berkata, tetapi pada akhirnya ada terlalu sedikit ahli di kekuatan tempur tingkat ke-9. Adapun mereka yang memiliki teleportasi jarak jauh, hanya ada 3 total sebelum Anda. Petik 2. Sui Ying juga tahu ini. Ada sangat sedikit yang bisa melakukan teleportasi jarak jauh. Dewa Kosmos yang bisa melakukan ini bisa dihitung dengan jari. Karena ada lebih banyak keberadaan primal chaos, ada sekelompok dari mereka, meskipun hanya 3 yang berada di kekuatan pagoda bintang tingkat ke-9. 1 dari agama suci kuno, dan 1 lagi dari agama ibu leluhur. Yang terakhir milik garis keturunan Myriad Realm Tavern Master. Nenek moyang Tian Yu merasa tidak berdaya, dan sebenarnya tidak ada satupun di dalam 6 tempat suci yang agung dan dunia suci kuno yang segudang. Tapi sekarang, kamu adalah harapan kami. Nenek moyang Tian Yu memandang Sui Ying. Kamu tahu teleportasi jarak jauh, dan telah mencapai puncak level ke-8 saat ini. Saat Anda mencapai level ke-9, Anda akan menjadi orang terbaik untuk ini. Kata nenek moyang Tian Yu. Sui Ying mengangguk, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya. Bahkan ada 2 ahli tingkat 8 puncak yang meninggal, dan kami bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Mungkinkah iblis penghancur yang bersembunyi itu berada di level Dewa Kosmos? Ini juga mengapa kami merasa bahwa ahli tingkat ke-9 harus mengetahui teleportasi jarak jauh agar dia menjadi orang pilihan yang optimal. Nenek moyang Tian Yu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kami tidak memiliki bukti, kami menduga bahwa mungkin ada iblis penghancur Dewa Kosmos yang bersembunyi di antara kami. Dan mereka yang mencapai level ke-9 setidaknya akan bisa bertahan untuk sementara waktu dan bertahan melawan musuh. Dia bisa bergantung pada teleportasi jarak sangat jauh untuk bertahan hidup lebih baik. Tentu saja, kami juga akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Dengan hadiah besar ini, selain kekuatan Anda sendiri, Anda secara alami akan berada di tangan yang tepat. Kata nenek moyang Tian Yu. Setelah itu, kamu harus fokus pada kelangsungan hidup selama kultivasimu, memperkuat aspek ini sebanyak yang kamu bisa. Nenek moyang Tian Yu berkata, kemampuan bertahan hidup Anda saat ini berada di peringkat 30 teratas di antara yang ada di alam primal chaos, tetapi jika Anda melatih warisan naga kekaisaran ke transformasi ke-9, bersama dengan kemampuan voidification Anda, dan tubuhmu yang sebenarnya bersembunyi di Mirage, kamu seharusnya berada di peringkat 10 besar dengan kemampuan bertahanmu. Sui Ying mengerti. Hanya ada sekitar 20 raksasa primal chaos di tingkat ke-9, namun ada banyak dari mereka yang berada di puncak tingkat ke-8. Jika dia melatih warisan naga kekaisarannya ke transformasi ke-8, pertahanan tubuhnya akan berada di atas 100. Bagaimanapun, tubuh berdaging dari para pembudidaya kelas melahap itu juga cukup kuat. Bahkan ada sistem prajurit terkuat dan kultivasi Hex. Dengan para pembudidaya kuno dengan bakat unik, dengan demikian akan ada beberapa yang hebat dengan kemampuan bertahan hidup mereka. Pertahanan tubuh Sui Ying berada di peringkat 30 besar, dan itu menakutkan.
Jika dia berada di peringkat 10 besar, Sui Ying kemungkinan akan mampu melawan serangan Dewa Kosmos. Pada saat itu, disertai dengan hadiah besar yang disiapkan oleh kami, kamu seharusnya lebih aman. Nenek moyang Tian Yu terkekeh, tentu saja, Anda masih sedikit lebih lemah dalam hal pelanggaran Anda. Saat ini, Anda berada di peringkat 50 teratas di antara mereka yang berada di alam primal chaos. Di masa depan, kami berharap Anda berurusan dengan iblis penghancur yang sangat kuat yang bersembunyi di antara kami. Jika Anda tidak bisa membunuh mereka dalam waktu singkat, mereka pasti akan melarikan diri setelah membelah tubuh mereka. Dipahami, Sui Ying mengangguk. Pergi ke batas kehampaan. Berkultivasi dengan benar. Banyak dari mereka yang mencapai kekuatan tingkat ke-9 telah mencapainya karena mereka menjalani banyak pertempuran, menahan diri di batas kehampaan. Sui Ying juga menantikannya. Bertarung dengan iblis penghancur di batas kehampaan, menahan diri adalah salah satu aspeknya. Aspek lainnya adalah bahwa setelah membunuh iblis penghancur, mereka akan menguap dan membentuk beberapa energi unik yang mirip dengan energi batu dunia asal. Menyerapnya akan membantu jiwanya. Lebih jauh lagi, semakin kuat iblis penghancur yang dia bunuh, semakin besar nutrisi ini bagi jiwanya. Iblis penghancur, lapis baja abu-abu biasa hanya akan mengeluarkan energi yang sebanding dengan batu dunia asal biasa. Iblis penghancur lapis baja darah akan memberikan efek yang jauh lebih baik daripada batu dunia asal. Adapun iblis penghancur lapis baja emas, mereka bahkan lebih menakjubkan karena itu adalah makanan untuk esensi jiwa mereka. Akibatnya, mendapatkan pengalaman. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.